أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-laila libasa wa ja'ala an-nahara nashura. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Pertama kalinya sejenak kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesempatan, yang telah memberi kita kesehatan sehingga malam hari ini kita dapat mengikuti kajian dalam rangka kita mengembangkan pemahaman, terutama pemahaman kita tentang ayat-ayat Al-Quran yang bisa kita jadikan sebagai upaya untuk memantapkan amaliyah kita sehari-hari. Kedua kalinya selawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, yang telah menjadi piranti kebajikan, piranti ilmu pengetahuan, piranti peradaban dengan syariat Islam yang dibawanya. Baik, malam hari ini kita mengkaji Quran surat Al-Imran ayat 103 dan seterusnya. Ya, 105 ya dan seterusnya, untuk lebih mengarahkan kajian kita. Saya bacakan dulu ayat yang kita kaji malam hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adzabun azim. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Fa ammal ladzina aswaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum fadzuqul azaba bima kuntum takfurun. Wa ammal ladzina biyaddat wujuhum fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun. Tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq wa mallahu yuridu zulman lil 'alamin. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa ilallahi turja'ul umur. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minun wa aktsaruhumul fasiqun. Wala takunu, dan janganlah kalian menjadi kalladzina tafarraqu, seperti orang-orang yang berkelompok-kelompok. Kalladzina tafarraqu, seperti orang-orang yang berkelompok-kelompok atau berpirok, andinihim, dari agama mereka, wakhtalafu, dan berpecah belah, mim ba'di ma ja'ahumul bayyinat, setelah datang kepada mereka bukti-bukti yang nyata. Wa ulaika lahum adzabun azim, dan bagi mereka yang berpirok atau yang berkelompok-kelompok dan berpecah belah dalam agama mereka setelah datang bukti yang nyata, lahum adzabun azim, bagi mereka azab yang dahsyat atau yang besar. Yauma tabyaddu, jadi azab yang dahsyat itu akan nampak yauma tabyaddu, pada saat itu. Yauma tabyaddu, pada hari itu atau pada saat itu. Tabyaddu wujuhun, ada wajah yang putih berseri. Wa taswaddu wujuh, dan ada wajah yang menghitam muram, maksudnya pada hari kiamat. Fa ammal ladzina aswaddat, maka adapun orang-orang yang wajahnya
ya, hitam muram, wujuhuhum, maka dikatakan kepada mereka, akafartum ba'da imanikum, apakah kalian telah menjadi kafir setelah kalian beriman? Fadzuqul azab, maka rasakanlah azab atau siksa, bima kuntum takfurun, karena sebab apa-apa yang kalian ingkari. Wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum, adapun orang-orang yang mukanya putih berseri, humul mu'minin, yang dimaksud ini adalah orang-orang yang beriman. Fa fi rahmatillahi, maka ia berada dalam rahmat Allah. Hum fiha khalidun, mereka di dalamnya kekal. Tilka ayatullah, ya, itulah ayat-ayat Allah. Natluha alaika, yang kami bacakan atas kamu, wahai Muhammad, bil haqqi, dengan kebenaran. Wa mallahu yuridu zulman lil alamin, dan Allah tidak pernah berkehendak untuk menzalimi, lil alamin, bagi sekalian alam atau bagi sekalian manusia. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard, dan bagi Allah apa yang ada di langit-langit dan apa yang ada di bumi. Ya. Wa ilallahi turja'ul umur, dan hanya kepada Allah turja'ul umur, akan kembali segala urusan. Kuntum khaira ummatin, kalian adalah sebaik-baik umat. Ukhrijat linnasi, yang dikeluarkan atau yang ditampakkan atau yang dimunculkan atau yang dieksiskan, ya, linnasi, bagi sekalian manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, karena sebab kalian menyuruh bil ma'ruf, dengan segala yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari segala yang mungkar. Wa tu'minuna billahi, dan karena sebab kalian beriman dengan Allah. Walau amana ahlul kitabi, maka sekiranya beriman ahlul kitab, ya, orang yang diberikan kitab kepada mereka, yaitu Nasrani dan Yahudi. Lakana khairul lahum, maka itu adalah lebih baik bagi mereka. Minhumul mu'minun, di antara ahli kitab tersebut ada yang beriman. Wa aksaruhumul fasikun, akan tetapi kebanyakan mereka itu adalah orang-orang yang fasik atau orang-orang yang melakukan dosa besar. Nah, coba kita lihat apa penafsiran secara langsung dari ayat per ayat, ya. Wala takunu kalladzina tafarraqu, dan janganlah kalian, ya, seperti orang-orang yang berkelompok-kelompok, seperti orang-orang yang berpirok, ya, andinihim, dari agama mereka. Ya, jadi janganlah kalian seperti, artinya menjadi orang-orang yang membentuk blok-blok, yang membentuk kelompok-kelompok dengan kepentingan-kepentingan andinihim, dari agama, ya, dengan alasan agama atau dengan menjadikan agama sebagai alas kepentingan. Artinya wala takunu kalladzina tafarraqu, janganlah kalian menjadi orang-orang seperti orang-orang yang berkelompok-kelompok, ya, andinihim, dari agama mereka, artinya membentuk kelompok-kelompok yang membawahi kepentingan-kepentingan tertentu. Bukan berarti tidak boleh membentuk kelompok. Membentuk kelompok itu boleh, tetapi yang disyaratkan adalah membentuk kelompok-kelompok yang yang punya kepentingan dengan menjadikan agama. Jadi agama sebagai alasnya saja, tetapi yang paling dia utamakan itu adalah kepentingan di balik itu. Ya, artinya jangan membentuk kelompok-kelompok, jangan seperti orang-orang yang membentuk kelompok-kelompok, ya, yang punya kepentingan dengan mengatasnamakan
agama. Itu biasanya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Kemudian yang kedua, wakhtalafu, jangan menjadi orang yang berpecah belah fihi, padanya, dalam masalah agama. Janganlah berpecah belah dalam masalah agama. Mim ba'di ma ja'ahumul bayinat, setelah datang kepada mereka bukti-bukti yang nyata. Artinya umat Islam secara tidak langsung dilarang membentuk kelompok-kelompok kepentingan yang mengatasnamakan agama. Kemudian yang kedua, melarang atau tidak boleh terjadi perpecahan-perpecahan dalam masalah agama. Ya, perpecahan itu memiliki indikasi negatif. Ya. Berbeda itu tidak berarti berpecah. Jangan diartikan perbedaan itu sebagai perpecahan. Nah, karena digunakan kata ikhtilaf, wakhtalafu. Ya. Jangan berpecah belah fihi, padanya. Berbeda itu sebagai hal yang fitrah, tetapi berpecah belah itu sebagai bentuk larangan. Karena telah datang bukti-bukti kebenaran yang nyata. Wa ulaika lahum adzabun azim, dan bagi orang Yahudi dan Nasrani yang melakukan dua hal itu, mereka membentuk kelompok-kelompok kepentingan dengan mengatasnamakan agamanya. Kemudian yang kedua, mereka berpecah belah. Seperti yang saya katakan kemarin itu, orang-orang Yahudi pun berpecah belah menjadi 3 kelompok. Ada yang ekstrim, ada yang tengah, kemudian ada yang justru kemudian hanya dalih untuk meraih kekuasaan belaka. Itu ada 3 kelompok itu yang secara garis besarnya umat Islam dilarang seperti itu, menjadikan agama, menjadikan kepentingan dengan mengatasnamakan agama. Kemudian yang kedua, berpecah belah. Ya. Wa ulaika lahum adzabun azim, orang yang melakukan dua hal itu, yang membentuk kelompok-kelompok kepentingan mengatasnamakan agama, yang kedua berpecah belah dalam masalah agama, ya, maka bagi mereka azabun azim, mereka akan mendapatkan azab yang besar, ya, azab yang azab yang luar biasa, ya. Yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Jadi di ayat itu menjelaskan tentang ada kelompok yang menjadikan kepentingan-kepentingan itu dengan mengatasnamakan agama. Yang kemudian yang kedua, ada kecenderungan kemudian berpecah belah dalam masalah-masalah agama. Dua hal itu akan mendatangkan azab atau penderitaan yang besar. Karena itu nanti pada hari kiamat digambarkan oleh Allah yauma tabyaddu, ai fi yaumil kiamah, ya. Kamu akan mendapatkan tabyaddu wujuhun. Jadi kamu akan mendapatkan ada muka yang putih berseri. Ini kalau namanya putih berseri itu berarti menggambarkan kebahagiaan. Wa taswaddu wujuh, dan juga pada hari itu kalian akan mendapatkan orang-orang yang mukanya hitam, ya, muram. Itu menunjukkan kalau muka hitam itu bukan orang yang berkulit hitam, tetapi menggambarkan kepedihan. Ya. Fa ammal ladzina aswaddat wujuhum, kemudian dijelaskan adapun orang yang nanti pada hari kiamat mukanya kelihatan hitam muram, wahumul kafirun, mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Fayulqauna fin nari, yang mereka akan dibenamkan di dalam api neraka. Wa yuqalu lahum taubihan, kemudian dikatakan kepada mereka sebagai bentuk penghinaan. Akafartum ba'da imanikum, mengapa kamu kafir setelah sebelumnya kalian beriman? Jadi
kalau ditujukan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani, nanti pada hari kiamat orang-orang Yahudi dan Nasrani dikatakan ketika mereka muncul dengan wajah yang muram durja karena menunggu siksa yang bakalan dan pasti dia terima, maka akan dikatakan kepada mereka dengan ungkapan yang mengejek, mengapa kamu kafir dulu setelah kamu beriman? Maka ini kejadian melek pada lantawah beriman. Seperti itulah gambarannya. Gambarannya dulu kamu beriman dengan Ibrahim, kamu beriman dengan dengan Ishak, kamu beriman dengan Yakub dan seterusnya. Dan kalian menunggu-menunggu datangnya Nabi Muhammad. Begitu datang Nabi Muhammad, justru kemudian kalian ingkari. Nah, sehingga pada hari kiamat itu digambarkan kepada mereka wajahnya itu akan kelihatan hitam muram. Fadzukul azab, setelah dikatakan makat ingkar padahal antawa iman. Fadzukul azab, maka sekarang rasakanlah azab bima kuntum takfurun, karena sebab kalian ingkar. Ya. Wa ammal ladzina biyaddat wujuhum, maka adapun orang-orang yang mukanya kelihatan putih berseri pada hari itu, wahumul mu'minin, dan mereka adalah orang-orang yang beriman, fa fi rahmatillah, maka dia berada dalam rahmat Allah, ai jannatihi, atau jannahnya. Jadi para ahli tafsir menyebut rahmat itu sebagai sesuatu yang umum, sedangkan surga itu adalah bagian dari rahmat. Karena berkaitan dengan ada hadis Nabi yang mengatakan semua umatku akan masuk ke dalam surga karena rahmat dari Allah. Maka kemudian sahabat bertanya, apakah engkau juga wahai Nabi? Dia bilang, wahai Muhammad. Ya, kata Nabi Muhammad, saya juga akan masuk surga karena rahmat Allah juga. Nah, artinya apa? Jadi yang membuat orang masuk surga itu bukan semata-mata karena amalnya. Kenapa saya katakan bukan semata-mata karena amal kebaikannya itu? Karena amal kebaikan yang dicapai oleh manusia dalam hidupnya itu tidak sebanding dengan kebaikan yang Allah berikan kepada dia. Ya. Coba sekarang kita bandingkan. Dalam 24 jam itu, dalam 24 jam itu, kebaikan yang bisa dinilai oleh Allah itu seberapa? Katakan dari 24 jam itu, kita lewatkan dengan tidur sebanyak 12 jam. Nah, 12 jam ini kita lalui dia dengan kesadaran. Karena yang dinilai oleh Allah sebagai suatu kebaikan itu adalah amal-amal atau perbuatan-perbuatan yang kita lakukan dalam kondisi kita sadar. Kalau kita nyumpak-nyumpak ketika tidur, tidak bisa dikatakan kita berdosa karena kita sedang tidak sadar. Jadi yang akan dinilai sebagai sebuah kebaikan dan keburukan itu adalah perbuatan-perbuatan yang muncul dalam kesadaran kita. Katakan dalam 24 jam itu, ya, berapa lama kita melakukan kebaikan? Tidak seberapa banyak. Dan itu pun Allah menghitungnya setelah kita akil balik. Kalau kita tidak baik, kita jahat waktu kita kecil, dan dihitung oleh Allah, itu masih bonus saja. Umur 2 tahun kita pernah lempar rumah tetangga, umur 3 tahun pernah kita bikin bonyok teman kita, itu tidak dihitung sama Allah sebagai kejahatan. Karena masih dinamakan dengan bonus sampai muncul usia kita usia 15 tahun. Jadi kalau dibandingkan dengan kebaikan yang Allah berikan sejak kita di dalam rahim sampai kita meninggal tidak sebanding dengan dengan balasan yang seharusnya kita lakukan dalam bentuk kebaikan atau amal soleh. Itu satu. Makanya dikatakan di penjelasan tafsir yang dulu, ya kan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Semua sahabat berat dengan turunnya ayat itu. Adakah kita
benar-benar menjadi orang yang bertakwa. Tidak ada dari kita yang benar-benar bertakwa. Karena kita mesti pernah melakukan kejahatan, pernah melakukan keburukan dan lain sebagainya. Lantas bagaimana mungkin kita bisa mendapat rahmat, mendapatkan surga Allah? Karena itu hadis Nabi mengatakan, semua umatku, ya, kullu ummati sayadkhulul jannah bi rahmatillahi. Pakaipa anta wa ana adkhulu bi rahmatillahi kadza. Jadi umatku nanti akan masuk surga karena rahmat Allah. Bagaimana engkau wahai Rasulullah Muhammad? Ya, saya juga masuk surga karena rahmat Allah. Dasarnya itu tadi di surat yang itu. Kemudian yang kedua, nah ini yang kedua lagi ya. Kenapa disebut bahwa yang menyebabkan seseorang itu masuk surga itulah rahmat Allah? Karena rahmat Allah itu adalah sesuatu yang sifatnya umum, sesuatu yang sifatnya kompleks ya. Berbeda dengan surga yang sifatnya khusus. Surga itu dia pernah tidak ada karena dia diciptakan oleh Allah. Sedangkan rahmat Allah adalah sifat yang melekat pada diri Allah. Karena sifat yang melekat pada diri Allah, rahmat itu tidak pernah tidak ada. Paham maksudnya? Kalau surga itu kan diciptakan oleh Allah. Karena itu surga itu pernah tidak ada sebelum dia diciptakan. Tetapi rahmat Allah, rahmat itu adalah sifat yang melekat pada zat Allah. Pernahkah zat Allah tidak ada? Tidak pernah. Itu sebabnya mengapa orang masuk ke dalam surga itu karena rahmat Allah. Innallaha kataba ala nafsihir rahmah. Itu di dalam sebuah hadis dikatakan, dan sebuah hadis qudsi itu dikatakan, innallaha kataba ala nafsihir rahmah. Sesungguhnya Allah telah menetapkan dalam dirinya itu satu sifat yang utama, yaitu sifat rahmat. Karena itu rahmat Allah lah yang membawa kita kepada surga. Ya, jadi kalau Allah membalas keimanan, kebaikan, kesolehan hambanya dengan surga, surga itu pernah tidak ada. Tetapi kalau Allah membalas kebaikan hambanya dengan rahmatnya, rahmat itu adalah sesuatu yang tidak pernah tidak ada karena dia melekat dalam sifat Allah. Jadi itu, sehingga di ayat ini dikatakan, ya, adapun orang-orang yang mukanya berseri-seri putih, tapi rahmatillah, maka dia berada dalam rahmat Allah. Hum fiha khalidun, mereka di dalamnya akan kekal. Tilka ayatullahi natluha alaika. Ayat-ayat ini, ayat-ayat Allah ini natluha, kami bacakan alaika atasmu wahai Muhammad bil haqqi wallahu yuridu zulman lil alamin, dan Allah tidak pernah berkehendak untuk menzalimi semua makhluknya. Jadi tidak pernah Allah berkehendak untuk menzalimi. Jadi kalau begini, kalau Allah menurunkan banjir, kalau Allah menurunkan banjir, pertama itu berarti Allah mengajarkan kepada manusia tentang bagaimana dia mengelola banjir. Tetapi kemudian ketika turun banjir kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya, itu berarti manusia tidak belajar dari banjir pertama. Jadi, karena kalau dia belajar dari bagaimana Allah menurunkan banjir pertama, maka tidak terjadi banjir kedua, banjir ketiga, banjir keempat, dan seterusnya. Berarti dia belum belajar. Itu yang dimaksud wallahu la yuridu zulman lil alamin. Allah pada hakikatnya tidak pernah berkehendak untuk menzalimi sekalian makhluknya. Tidak pernah. Kenapa? Karena Allah itu dalam dirinya berisi sifat kebaikan. Karena itu kalau ada orang bertanya, kenapa Allah menciptakan kejahatan? Allah tidak pernah menciptakan kejahatan. Allah tidak pernah menciptakan kejahatan. Ya. Allah hanya menciptakan kebaikan. Kejahatan itu disebabkan karena ketiadaan kebaikan.
karena ketiadaan iman di dalam perbuatannya. Ya. Itu apa namanya, ya, konsep dasarnya, ya. Tilka ayatullah natluha. Nah, di sini lihat, natluha alaika, digunakan kata alaika atasmu wahai Muhammad, berarti ingat, wahyu itu turun bukan atas kreativitas Nabi Muhammad, tetapi dia sifatnya tanzil. Namanya tanzil itu diturunkan, dia tidak ada karena pengaruh dari Nabi Muhammad, enggak ada. Karena memang Allah menurunkan langsung kepada Nabi Muhammad. Digunakan kata alaika, ya, bukan ilaika. Nah, beda. Jadi konsep ilaika sama alaika itu beda. Ya. Kalau misalnya begini, aktubur risalata ilaika, itu untuk menggambarkan bahwa antara orang yang menulis surat dengan orang yang ditulisi surat itu dalam posisi yang setara, ya. Ya, tetapi kalau misalnya aktubur risalata alaika, itu yang ditulisi surat itu tidak berdaya dibanding orang yang menulis. Dia tinggal nerima saja. Nah, kalau di kantor itu ada namanya disposisi. Nah, kalau ini ada surat langsung disposisi. Misalnya kalau misalnya jadi camat, muncul ada surat, ada disposisi untuk bagian ini, selesaikan ini. Itu bawahannya itu tidak dalam kapasitas dia bisa menolak, dia wajib jalankan. Jadi alaika yang digunakan. Natluha alaika bil haqqi, dengan kebenaran. Wa mallahu yuridu zulman lil alamin. Karena itu walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Karena Allah berkuasa atas segalanya dan Allah turunkan kebenaran ayat-ayatnya itu, maka ini menjelaskan, maka bagi Allah apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi. Wa ilallahi turja'ul umur, dan hanya kepada Allah akan kembali segala urusan. Jadi kalau kita sadari konsep lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, tidak ada yang perlu kita risaukan dalam hidup ini. Tidak ada rezeki yang perlu kita uber-uber. Tidak perlu jodoh yang selalu kita kejar-kejar seakan-akan kita takut kehilangan jodoh. Karena semua ada lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa ilallahi turja'ul umur. Karena seringkali kita mengejar sesuatu yang fata morgana. Yang dikatakan fata morgana itu karena kita karena ada dalam bayangan kita saja. Ketika kita jatuh hati pada seorang perempuan, maka yang muncul itu adalah sebuah perspektif cara pandang yang absurd. Absurd itu sama dengan fata morgana. Karena begitu kita cinta, maka kita bayangkan bahwa kebahagiaan itu hanya ada ketika duduk di dekatnya. Itu mengikis habis kebahagiaan-kebahagiaan yang lain. Kebahagiaan dengan teman, kebahagiaan dengan orang tua, kebahagiaan dengan guru, kebahagiaan dengan adik-adik dan lain sebagainya. Karena terbentuk sebuah pandangan yang fata morgana tadi. Jadi seperti itu. Nah, ketika kita berpikir bahwa saya harus misalnya jadi kepala desa misalnya, maka seakan-akan jabatan kepala desa, jabatan jadi camat itu menjadi sesuatu yang menjadi sangat penting, yang menjadi asbab kita bahagia dan tidak bahagia. Nah, itulah yang kadang-kadang menghilangkan fokus kita dari yang dinamakan dengan kebaikan. Nah, kalau kebaikan itu kan sangat banyak, kebahagiaan itu sangat banyak. Perempuan yang bisa membuat kita bahagia itu sangat banyak. Kalau itu tidak pernah ada ceritanya para nabi dan rasul yang patah hati. Nggak ada. Nggak ada kan? Tidak ada ceritanya para nabi dan rasul di patah hati, itu nggak ada. Karena dia dasarnya itu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Jadi kalau yang punya apa yang ada di langit dan di bumi dekat dengan kita atau kita mendekat kepadanya, maka apa saja yang kita minta.
itu menjadi sepele. Jadi sebenarnya yang membuat kita jauh dengan rezeki ini cara pandang kita dengan rezeki. Yang membuat kita jauh dengan perempuan yang kita cintai, yang cocok dengan kita itu karena cara pandang kita. Kalau cara pandang kita kita dasarkan lillahi ma fis sama wa ma fil ar wa ilallahi turja'ul umur, maka dalam hidup ini tidak ada yang susah. Kalaupun ada kesusahan, pasti kita yang membuat diri kita susah. Bukan Allah yang membuat kita susah. Kitalah yang membuat diri kita susah. Padahal kita bisa bahagia dengan sekian banyak perempuan, tapi kita membuat kesimpulan, saya hanya bisa bahagia kalau dengan dia. Nah, itu kan namanya kita menyusahkan diri kita sendiri. Saya hanya bisa sukses, bahagia kalau saya jadi ini. Nah, jadi polisi, akhirnya kita menyekat kebahagiaan kita itu pada satu titik, padahal Allah membuka titik-titik yang lain untuk kita bisa bahagia. Itu yang membuat. Padahal kan Allah mengatakan walillahi ma fis samawati wa ma fil ar wa ilallahi turja'ul umur. Segala urusan semua kembali kepada Allah. Lihat kata yang digunakan, wa ilallahi turja'ul umur, ayatasirul umur. Hanya kepada Allah lah berjalan semua urusan. Kata berjalan itu artinya jangan stop dia berjalan. Ketika kita stop dia berjalan, Anda menderita. Ya. Kalau Anda kunci mati kebahagiaannya itu pada satu pekerjaan, berarti Anda menyetop kebahagiaan-kebahagiaan yang lain. Kalau Anda kunci kebahagiaan Anda pada satu orang perempuan, berarti Anda menghilangkan kemungkinan-kemungkinan yang lain. Maka dari sinilah kita bisa menemukan rumus mengapa orang jomblo seumur hidup. Karena dia sudah mengunci mati dirinya pada satu. Tidak melihat kemungkinan-kemungkinan yang lain. Ya. Padahal yang dia kunci dirinya itu sebenarnya bukan yang Allah pilihkan kepada kita. Demikian pula ketika orang berjodoh dengan seorang perempuan, dia merasa bahwa itu bukan jodohnya. Itu berarti orang yang mengunci kebahagiaannya itu pada sesuatu yang lain. Karena dengan siapapun Allah pertemukan kita, maka Allah memberikan jalan kebahagiaan dengan orang yang kita dipertemukan. Itu sebabnya orang ketika menikah itu adalah transaksi saling menerima, bukan transaksi saling menolak. Lah, maka dia kerja kumerarik jadi nih. Mulenu si ingesan. Akhirnya seperti itu yang perempuan, maka dia kerja. Akhirnya itu namanya transaksi tidak saling menerima, transaksi saling menolak. Padahal ketika Allah mempertemukan dia, itu berarti Allah menunjukkan bahwa inilah jalan kebahagiaanmu, inilah jalan rezekimu. Tetapi ketika kita membuat penolakan, ingat, zannullah ala zanni abdihi. Persangkaan Allah itu akan mengikuti persangkaan hambanya. Karena itu jangan mengunci mati kebahagiaan Anda pada satu orang, jangan mengunci mati kebahagiaan Anda pada satu pekerjaan, jangan mengunci mati kebahagiaan Anda pada satu bidang, karena bumi ini luas. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa ilallahi turja'ul umur. Ya. Karena itulah kemudian di ayat berikutnya Allah katakan kuntum khaira ummatin, kalian ya khaira ummatin ya. Kuntum ya Muhammad ya ummatu Muhammad fi ilmillah ya. Kalian wahai umat Muhammad ya, fi ilmillahi dalam pengetahuan Allah ya. Khairu ummatin adalah sebaik-baik umat. Ukhrijat yang dimunculkan, yang ditampakkan, yang dibuat eksis di muka bumi ini dinnasi bagi manusia. Tapi dengan syarat ta'muruna bil ma'rufi, kalian melakukan ya amar ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar,
kalian melakukan upaya untuk mencegah kemungkaran. Ya. Wa tu'minuna billahi, dan beriman kepada Allah. Walau amana ahlul kitab, maka jika seandainya para ahli kitab telah beriman, lakana khairal lahum, maka itu lebih baik bagi mereka. Akan tetapi minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun, akan tetapi sebagian dari mereka beriman, tetapi kebanyakan mereka menjadi orang yang fasik. Jadi itu. Maka kalau kita lihat ayat ini, kuntum itu kalau belajar ilmu namanya apa? Kuntum, dari kata kana, kuntum. Nah, jadi para ahli tafsir itu memahami kata kuntum itu ada dua. Sebagian ahli tafsir mengatakan kuntum itu adalah kana tammah, kemudian ahli tafsir yang lain mengatakan kana naqisah. Jadi kan ini namanya kana wa akhawatuha, itu kan kuntum. Jadi ada yang memahami kuntum itu sebagai kana tammah yang sempurna, itu menunjukkan maknanya begini. Kuntum khairu ummatin. Ya, berarti itu menunjukkan kalian wahai umat Muhammad itu dijadikan atau diwujudkan oleh Allah menjadi sebaik-baik umat. Ya, khairu ummah. Tetapi kalau dia dipahami kuntum itu sebagai kana naqisah. Naqis itu artinya kurang. Itu berarti ya, berarti apa? Artinya bisa jadi, bisa tidak. Bisa jadi, bisa tidak. Karena ada prasyarat berikutnya. Apa prasyarat berikutnya? Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billahi. Kalau tidak dijalankan tiga itu, maka dia tidak terjadi. Karena itu dipahami kata kuntum itu, wahai umat Nabi Muhammad, engkau dalam ilmu Allah, artinya dalam pengetahuan Allah, artinya dalam informasi yang digariskan oleh Allah itu akan menjadi sebaik-baik umat bila kalian melakukan 1, 2, dan 3. Jadi itu tergantung jadi ada dua pendapat para ahli tafsir. Kana itu diartikan sebagai kana tammah, karena dia mencoba menghubungkan ayat ini dengan hadis Nabi yang mengatakan sebaik-baik umat adalah generasiku. Nah, setelah itu generasi para sahabatku, setelah itu generasi tabi'in dan seterusnya. Ya. Tetapi ulama yang berpendapat bahwa ini kana naqisah, artinya bisa jadi bisa tidak, dia dasarkan pada hadis Nabi juga. Dia mengatakan umatku itu ibarat hujan, dia bilang. Aku tidak tahu apakah kebaikannya itu ada pada awalnya, tengahnya, atau akhirnya. Itu kan ada hadis begitu kan? Jadi ini ada dua pemahaman. Jadi kalau kana tammah itu diartikan Allah menjadikan umat Muhammad ini sebagai sebaik-baik umat. Nah, menjadi sebaik-baik umat itu ditafsirkan dia dengan hadis Nabi yang menjelaskan bahwa sebaik-baik generasi adalah generasiku. Setelah itu generasi sahabatku dan seterusnya. Tetapi ulama yang menafsirkan bahwa kuntum itu sebagai kana naqisah itu artinya apa? Artinya bahwa umat Muhammad atau umat Islam itu akan menjadi umat yang terbaik jika dia melakukan 3 hal. Apa 3 hal? 3 hal itu, yang pertama dia melakukan amar ma'ruf. Jadi melakukan amar ma'ruf itu secara kolektif, secara bersama-sama. Dia mendorong orang melakukan yang ma'ruf. Kemudian yang kedua, wa tanhauna 'anil munkar,
mencegah dari segala-segala yang mungkar. Artinya di tengah umat itu orang-orang saling mendorong pada kebaikan, saling mencegah dalam keburukan. Wa tu'minuna billah, dan yang ketiga itu kata tu'minuna billah itu kata ahli tafsir dalam tafsir Al-Manar, kata tu'minuna billah itu dipahami bahwa mereka berkomitmen, bersepakat untuk beriman hanya semata-mata pada keesaan Allah. Itu makna dari kata tu'minuna billah. Jadi tidak secara iman yang terpisah-pisah. Tidak beriman dalam kelompok-kelompok yang terpecah-pecah, tetapi dalam satu kesatuan kelompok yang berkomitmen untuk menjalankan iman yang teguh kepada Allah. Ya, karena ini dikembalikan dengan ayat yang di atas, yang yang wala tafarraqu itu. Kemudian yang berikutnya jangan berkelompok-kelompok. Kemudian yang kedua jangan berpecah belah. Nah, jadi ini, sehingga dikatakan bahwa ini bisa jadi bisa tidak. Nah, karena itulah kemudian ayat ini kalau dipahami dengan pemahaman seperti tadi, bahwa ini bisa jadi ada, bisa jadi tidak ada, maka muncullah kemudian sebuah ungkapan bahwa nanti umat Nabi Muhammad itu akan terpecah menjadi kelompok-kelompok, bahkan sampai menjadi 73 kelompok. Itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, kemudian Imam Ahmad dan lain sebagainya. Yang ada yang riwayatnya itu melalui Abu Hurairah, kemudian riwayatnya menjadi Ibnu Umar dan lain sebagainya, bahwa nanti dari sekian kelompok itu hanya satu yang selamat. Tetapi satu yang selamat itu masing-masing kelompok mengklaim diri sebagai kelompok yang selamat itu. Jadi kelompok A mengatakan kamilah yang dimaksud dengan satu kelompok itu. Kelompok B mengatakan kamilah yang dimaksud dengan kelompok itu. Sehingga berbeda-beda pendapat. Karena itu kemudian Muhammad Abduh dikutip pendapatnya oleh Rasyid Ridho dalam tafsir Al-Manar itu memberikan penjelasan bahwa hadis itu menjelaskan bahwa memang benar nanti umat Nabi Muhammad akan terbentuk menjadi kelompok-kelompok, firqah-firqah. Dan benar kata Muhammad Abduh, nanti hanya ada satu kelompok yang benar, tapi kelompok yang benar adalah yang mengikuti sunnah nabinya, yang mengikuti Al-Quran dan mengikuti sunnah nabinya. Karena itu dia bilang dalam kondisi sekarang ini boleh jadi kelompok itu ada, boleh jadi kelompok itu tidak ada, boleh jadi kelompok itu belum ada. Karena sekian banyak kelompok itu bisa dikelompokkan menjadi satu kelompok. Itu kata Muhammad Abduh. Tetapi di dalam hadis yang lain dari riwayat Dailami, kemudian diriwayatkan oleh Hakim yang disohihkan hadisnya itu menyebutkan lain, bahwa nanti umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya benar kecuali satu yang tidak benar. Itu sama-sama hadis sohih. Ya, ini hadis sohih, ini hadis sohih, gitu kan, seperti itu. Nah, cuma orang kan seringkali menggunakan hadis itu tidak dalam kapasitas untuk saling menerima, saling memahami perbedaan, tetapi dalam kerangka menguatkan kelompok kepentingannya masing-masing. Misalnya ada satu kelompok mengatakan kelompok yang benar dan selamat adalah kelompok saya, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, diklaim saya yang benar, yang ini mengatakan saya yang benar. Padahal menurut kajian dari Muhammad Abduh yang lebih objektif, sampai saat sekarang ini orang saling mengklaim tentang mana yang paling benar. Padahal yang paling benar adalah yang mengikuti Al-Quran dan mengikuti sunnah Nabi. Bisa jadi kelompok itu ada, bisa jadi kelompok itu tidak ada, dan bisa jadi kelompok itu belum ada. Tetapi kalau mengikuti hadis yang kedua tadi, itu berarti orang berkelompok-kelompok disebabkan karena perspektifnya, disebabkan karena cara memahami dan lain sebagainya. Itu adalah perkara yang sah-sah saja. Ya. Yang tidak boleh itu adalah ketika orang membentuk kelompok-kelompok,
ya, yang punya kepentingan tetapi kemudian menggunakan agama ya untuk menguatkan kelompok dan kepentingannya. Itu nggak boleh. Kemudian yang kedua, berpecah belah karena perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat itu adalah perkara yang fitrah, perkara yang yang simple. Pertama dia fitrah, yang kedua dia simple. Kenapa dikatakan fitrah? Karena memang orang lahir itu dengan kecenderungan yang berbeda-beda, dengan fokus yang berbeda-beda, dengan perspektif yang berbeda-beda. Nah, katakan misalnya orang karena faktor geografisnya, dia berbeda cara pandangnya. Orang karena berangkat dari kelompok sosial yang berbeda secara sosiologis, maka dia akan memahami sesuatu itu sesuai dengan perspektif dari mana dia berasal. Orang yang punya kecenderungan misalnya memahami sesuatu dari sudut hukum, maka dia akan melihatnya lebih banyak dari sudut hukumnya. Jadi itu sudah perkara yang yang fitrah seperti itu. Kemudian yang kedua, perbedaan itu simpel. Nah, karena itu saya ingat ketika perdebatan di di Mataram, itu ketika seminar regional, waktu itu yang menjadi pembicaranya itu adalah Profesor Syafi'i Ma'arif, mantan ketua Muhammadiyah. Kemudian yang kedua itu yang diminta mengkritisi itu waktu saya sendiri. Kemudian yang ketiga Tuan Guru Haji Sapwan almarhum, dan yang ketiga adalah mantan wakil gubernur Pak Badrul Munir. Tetapi satu hal yang saya cukup tergugah ketika almarhum Tuan Guru Sapwan mengatakan berbeda pendapat itu adalah sesuatu yang fitrah. Kemudian yang kedua, berbeda pendapat itu adalah sesuatu yang simpel. Karena sebenarnya apapun perbedaan kita, pada hakikatnya sama. Apa kesamaan kita? Cobalah baca talqin, dia bilang. Cobalah baca talqin, dia bilang. Kalau dia berbeda dengan talqin itu keyakinan kita, berarti itulah yang tidak benar, dia bilang. Nanti karena ketika kita akan mati, itu yang ditanyakan, ma rabbuka, siapakah Tuhanmu? Kalau dia mengatakan Tuhannya bukan Allah, nah ini kelompok yang salah. Ma rabbuka. Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Nabi Muhammad. Kalau dia jawab nabinya lain, nah ini kelompok yang menyesatkan. Nah, kemudian wa ma imamuka, wa man ikhwanuka. Nah, kalau kita runut itu pertanyaan-pertanyaan, itulah yang simpel dia bilang. Kalau kita hanya berbeda, hanya karena ini mengatakan kalau sholat subuh harus kunut, ini tidak kunut, itu tidak akan ditanyakan di alam kubur. Apakah kamu sholat subuh pakai kunut atau tidak? Tidak akan ditanyakan oleh Munkar Nakir. Ya. Kalau misalnya ada yang bilang kalau bersentuhan sama istri batal wudu, tidak akan ditanyakan itu. Kalau ada pertanyaan ini, kalau ini dibolehkan tidak, itu tidak akan ditanyakan. Yang ditanyakan itu marabuka, waman nabiyuka, wama dan lain sebagainya. Nggak ada yang lain. Kalau kita berbeda jawaban dalam pertanyaan-pertanyaan itu baru kita menjadi sebuah perbedaan yang tidak boleh dimunculkan. Jadi itulah yang dikatakan sebagai perkara berbeda pendapat itu adalah fitrah. Kemudian yang kedua, berbeda pendapat itu sebenarnya simpel saja. Karena kita memiliki perspektif dan latar belakang yang berbeda-beda. Karena itu terimalah perbedaan pendapat itu sebagai sesuatu yang fitrah. Karena perbedaan pendapat itu akan membuka cara pandang kita, akan memberikan kemudahan amaliyah. Karena di dalam hukum fikih itu berlaku sebuah kaidah, ya. Apkah hukum aisarukum fil amali. Tanda kalian benar-benar faqih, benar-benar paham dalam masalah agama, aisarukum fil amal.
kalian akan selalu menemukan kemudahan-kemudahan di dalam beramal. Ketika kita kesulitan mengamalkan suatu pendapat, kita menemukan kemudahannya. Ketika kita kesulitan untuk menjalankan sebuah kebiasaan hukum, kita menemukan cara yang paling mudah. Apkah hukum aisar hukum fil amadi. Jadi itulah kira-kira. Sehingga mari kita menjadi umat Muhammad, menjadi generasi Muhammad yang muncul sebagai generasi yang terbaik, tentu dengan melakukan 3 hal itu. Kita berkomitmen, kita bertransaksi, berkomitmen bersama melakukan 3 hal. 1, apa? Ta'muruna bil ma'ruf. Jadi mari secara berjamaah, secara berkelompok kita saling mendorong kepada kebaikan. Jangan mendorong teman kepada perkara yang tidak baik. Kemudian yang kedua, ketika kita menemukan sesuatu yang kita anggap keliru, maka jangan segan untuk kita mencegah. Ini tidak boleh, ini tidak benar. Nah, kemudian yang ketiga, kita berkomitmen bersama-sama bahwa yang paling penting dalam diri kita adalah iman kita kepada Allah. Tidak ada yang lebih penting. Karena iman kepada Allah lah yang menjadi asbab kita ada, menjadi asbab kita berada, menjadi asbab nanti kita bahagia sukses di kehidupan ini maupun di kehidupan akhirat kelak. Kalau 3 hal itu kita berkomitmen, mari. Tidak akan ada yang tidak sukses, tidak akan ada yang tidak bahagia. Kalau ada orang yang tidak bahagia karena dia memang tidak mempersiapkan dirinya tidak bahagia, dia mengunci mati kebahagiaannya pada satu hal yang sangat terbatas. Jadi itu saja. Ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.